Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Glenn Nusadewo. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode atau cara mengisolasi DNA. Di sini kita ada 5 tahapan. Yang pertama, tahapan lisis. Nah, pada tahap ini, sel-sel dianjurkan untuk melepaskan isinya. Proses ini juga menggunakan bahan kimia seperti deterjen, misalnya SDS, untuk melisiskan membran sel dan nukleus, sehingga DNA dapat diekstraksi dari sel. Untuk tahapan kedua yaitu ada penghilangan protein dan kontaminan. Setelah lisis, campuran yang dihasilkan mengandung DNA, protein, lipid, dan komponen lainnya. Untuk memisahkan DNA dari protein dan kontaminan lainnya, sering digunakan metode ekstraksi fenol kloroform atau penggunaan enzim protease yang mencerna protein. Dan untuk tahapan ketiga yaitu ada presipitasi DNA. Nah, untuk DNA yang telah terpisah dari protein dan kontaminan lainnya, kemudian presipitasi menggunakan alkohol seperti etanol atau isopropanol. Alkohol ini juga menyebabkan DNA menjadi tidak larut sehingga dapat diendapkan dan dikumpulkan. Untuk tahapan yang keempat yaitu ada pencucian DNA. Endapan DNA yang diperoleh dari proses presipitasi kemudian dicuci dengan alkohol, biasanya kandungannya 70% untuk menghilangkan sisa-sisa garam dan pelarut yang mungkin masih ada. Dan untuk tahapan terakhir yaitu adalah pelarutan DNA. Setelah dicuci, DNA yang diendapkan dilarutkan kembali dalam buffer yang sesuai, misalnya TA buffer, untuk digunakan dalam berbagai aplikasi downstream seperti PCR, sequencing, atau cloning. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haid Sampatin Aziz dengan NIM 225 080 11011111002. Saya di sini akan menjelaskan mengenai metode isolasi RNA. Yang pertama adalah RNA extraction. Data ekspresi gen yang akurat dan andal bergantung pada ekstraksi RNA murni dan berkualitas yang tepat. Biasanya, ekstraksi RNA dilakukan menggunakan salah satu dari dua metode, ekstraksi berbasis fenokloroform atau ekstraksi menggunakan kit kolom spin silika yang tersedia secara komersial. Ekstraksi RNA berbasis fenolkloroform bergantung pada penggunaan asam guanidinium thiocyanat fenolkloroform untuk mendorong pemisahan fase campuran biologis dan selanjutnya isolasi selektif molekul yang diinginkan sebaliknya. Kit berbasis kolom yang tersedia secara komersial seringkali lebih mudah, namun relatif mahal dibandingkan dengan metode ekstraksi fenolkloroform, terutama ketika mengekstraksi RNA dari sampel dalam jumlah besar. Selain itu, ekstraksi RNA berbasis fenolkloroform menguntungkan ketika mengekstraksi RNA dari sejumlah kecil sel atau jaringan karena menghasilkan RNA lebih banyak dibandingkan protokol berbasis kolom silika. Selanjutnya adalah regen trizol. Metode isolasi RNA satu langkah berdasarkan ekstraksi guanidin isothiocyanate fenolkloroform semakin populer karena secara dramatis mengurangi jumlah RNA waktu yang dibutuhkan untuk mengisolasi RNA tanpa mengorbankan kualitasnya. Regentrizol adalah versi perbaikan dari metode isolasi RNA satu langkah. Regentrizol merupakan larutan monofasik fenol dan guanidin isothiocyanate. Selama homogenisasi atau lisis sampel, regentrizol menjaga integritas RNA, sekaligus mengganggu sel dan melarutkan komponen sel. Penambahan kloroform diikuti dengan sentrifugasi memisahkan larutan menjadi fase air dan fase organik. RNA tetap berada dalam fase air dan diperoleh kembali melalui pengendapan dengan isopropanol. Kesederhanaan metode regentrizol memungkinkan pemrosesan sampel dalam jumlah besar secara bersamaan. Baik, selanjutnya metode yang digunakan untuk mengisolasi protein. Pertama ada ekstraksi protein. Penghomogenan mekanik digunakan untuk menghancurkan sel dan jaringan sehingga protein dapat dilepaskan. Metode ini melibatkan penggunaan blender, mortar, dan pastel atau alat homogenisasi lainnya. Kemudian ada lisis sel, yaitu proses untuk memecahkan sel dan melepaskan isinya, yang bisa digunakan dengan metode fisik, misalnya sonikasi atau tekanan tinggi. Kimia menggunakan deterjen seperti SDS atau Triton X100 atau enzimatik yang dapat menggunakan lisozim atau enzim lainnya. Kemudian ada presipitasi protein.
yaitu precipitasi dengan garam atau salting out. Menambahkan garam seperti amonium sulfat untuk mengurangi kelarutan protein dan memisahkannya dari larutan. Kemudian ada persipitasi dengan pelarut organik, menggunakan pelarut seperti aseton atau etanol untuk menyebabkan protein mengendap. Kemudian terakhir, dalam metode mengisolasi protein ada dialisis dan ultrafiltrasi. Yang pertama, dialisis menggunakan membran semi permeable untuk memisahkan protein dari molekul yang kecil berdasarkan perbedaan ukuran. Yang kedua, ada ultrafiltrasi menggunakan membran dengan ukuran pori tertentu untuk memisahkan berdasarkan ukuran dan berat molekul. Baik, lalu ada tahapan penting dalam isolasi DNA, RNA, dan juga protein. Yaitu pastinya di isolasi DNA, RNA, dan protein ini dimulai dari sel mengoperasikan isi sel. Untuk DNA ini setelah lisis dilakukan pemisahan fase menggunakan phenylchromophore dan juga presipitasi dengan etanol untuk mengendapkan DNA itu sendiri. Kemudian dapat dilarutkan dan juga disimpan. Sedangkan isolasi RNA itu mirip dengan DNA yang menggunakan buffer disease yang mengandung agen kaotrofi untuk menginaktifkan RNase. Diikuti dengan pemisahan fase presipitasi RNA dengan etanol di dalam air bebas RNase. Kurang lebih seperti itu untuk beberapa tahapan penting dalam isolasi RNA dan juga protein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Amr Fatoni dengan akhiran NIM 005 dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang bagian kelebihan dan kekurangan masing-masing metode dalam isolasi DNA, RNA maupun protein. Kita masuk ke metode phenylchloroform dulu untuk isolasi DNA. Nah, untuk kelebihannya sendiri, yang pertama yaitu phenylchloroform ini efektif dalam memisahkan DNA dari protein dan kontaminan lain. Hasil DNA yang diperoleh umumnya memiliki kemurnian yang tinggi, yang penting untuk aplikasi downstream seperti PCR, sequencing, dan cloning. Kemudian, kelebihan yang kedua dapat digunakan pada berbagai jenis sampel, termasuk jaringan hewan, tumbuhan, dan sel-sel mikroba. Untuk kekurangannya sendiri yaitu phenylchloroform adalah bahan kimia beracun dan karsinogenik yang memerlukan penanganan dan pembuangan yang hati-hati. Paparan uap fenol dan kloroform dapat membahayakan kesehatan. Untuk kekurangan yang kedua yaitu metode phenylchloroform lebih memakan waktu karena melibatkan beberapa tahap pencampuran dan pemisahan fasa. Kemudian, jika tidak dilakukan dengan hati-hati, ada risiko kontaminasi silang antar sampel atau dari lingkungan laboratorium itu sendiri. Kemudian kita masuk ke dalam metode Trizol dalam isolasi RNA. Nah, untuk kelebihannya sendiri yaitu Trizol ini memungkinkan isolasi RNA, DNA, dan protein dari satu sampel dalam satu prosedur yang membuatnya sangat efisien dan cocok untuk analisis multikomponen. Kemudian, RNA yang dihasilkan juga biasanya berkualitas tinggi dengan sedikit kontaminasi DNA atau protein yang penting untuk aplikasi seperti RT-PCR dan analisis ekspresi gen. Metode ini juga relatif cepat dan dapat diselesaikan dalam beberapa jam yang menjadikannya pilihan populer di banyak laboratorium. Kemudian untuk kekurangan Trizol sendiri yaitu dia mengandung fenol yang seperti disebutkan sebelumnya adalah bahan kimia yang berbahaya yang memerlukan penanganan dan perlindungan yang tepat. Kemudian jika prosedur ini tidak dilakukan dengan cepat dan dengan perhatian yang cukup, RNA tersebut dapat terdegradasi. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan dari presipitasi protein menggunakan amonium sulfat sendiri, yaitu kelebihannya amonium sulfat adalah reagen yang relatif murah dan metode ini tidak memerlukan peralatan yang mahal yang membuatnya terjangkau untuk banyak laboratorium. Tingkat presipitasi protein dapat dikontrol dengan mengatur konsentrasi amonium sulfat sehingga memungkinkan pemisahan selektif protein berdasarkan kelarutannya. Kemudian amonium sulfat juga membantu menstabilkan protein selama proses presipitasi yang mencegah denaturasi. Kemudian untuk kekurangan menggunakan amonium sulfat sendiri yaitu beberapa protein mungkin tidak presipitatif dengan baik menggunakan amonium sulfat, terutama jika mereka memiliki kelarutan yang tinggi atau mudah terdenaturasi.
Setelah presipitasi, protein yang diendapkan harus dipisahkan dari amonium sulfat dan komponen lain melalui dialisis atau metode lain yang akan memakan waktu dan dapat menyebabkan kehilangan protein itu sendiri. Baik, selanjutnya terkait tantangan yang harus dihadapi dalam proses biomolekul. Itu yang pertama ada isolasi dan purifikasi. Yang dimana isolasi dan purifikasi ini merupakan pemisahan biomolekul spesifik dari campuran kompleks yang pastinya menjadi tantangan karena biomolekul seringkali berada dalam jumlah yang sangat kecil dan juga campurannya itu cukup kompleks. Yang kedua itu ada stabilitas dan juga keamanan biomolekul. Biomolekul seperti protein, DNA, dan RNA seringkali tidak stabil dan rentan terhadap degradasi oleh enzim atau kondisi lingkungan seperti suhu dan juga pH. Selanjutnya itu ada modifikasi pasca translasi dan pemrosesan. Protein dan biomolekul ini sering mengalami modifikasi pasca translasi seperti fosforilasi, glikosilasi, atau pembentukan ikatan sulfida yang penting untuk fungsi biologisnya, yaitu untuk mengontrol dan juga mempelajari modifikasi dalam kondisi buatan in vitro bisa menjadi sangat menantang. Selanjutnya itu ada pastinya pemahaman struktur fungsi, pemilihan platform dan ekspresi yang tepat, lalu ada pengembangan metode analitik yang akurat, dan juga pastinya yang sedikit menjadi tantangan itu adalah regulasi dan juga keamanan, serta etika dan implikasi sosial yang kita lakukan seperti itu. Selanjutnya yaitu solusi dari tantangan dalam proses biomolekul. Yang pertama, solusi dari isolasi dan purifikasi, yaitu menggunakan metode yang tepat seperti ultrafiltrasi atau optimalkan kondisi pH, suhu, dan ionik, yaitu gunakan reagen yang berkualitas. Yang kedua, purifikasi, gunakan teknik bertahap seperti kromatografi, elektroforesis, atau sentrifugasi. Selanjutnya, stabilitas dan keamanan, yaitu dengan mengoptimalkan formulasi pH, kontrol suhu, dan uji stres. Untuk keamanannya, uji kualitas prosedur sterilisasi dan evaluasi resiko. Yang ketiga, modifikasi pasca translasi dan pemrosesan, yaitu pengendalian kualitas protein, optimalisasi reaksi, gunakan metode mutagenesis, pengendalian jaringan sinyal, penggunaan agen penstabil, dan pemantauan dengan teknik real time. Selanjutnya, solusi dari pemilihan platform ekspresi yang tepat. Yang pertama, evaluasi karakteristik protein. Yang kedua, uji beberapa sistem seperti E. coli atau sel mamalia. Yang ketiga, modifikasi kondisi ekspresi. Yang keempat, pertimbangkan biaya dan sumber daya. Yang kelima, optimasi ekspresi dan penyimpanan. Yang keenam, mengevaluasi kemampuan platform dalam skala besar. Selanjutnya, solusi dari pengembangan metode analitik yang akurat. Yang pertama, lakukan variabilitas dan akurasi pengukuran. Yang kedua, penggunaan standar internal. Yang ketiga, gunakan teknik kromatografi cair. Yang keempat, teknik pemisah spesifik dengan sifat biomolekul. Yang keenam, kalibrasi dan pemeliharaan. Yang ketujuh, penggunaan software analisis data. Yang kedelapan, analisis statistik yang tepat dan penggunaan teknik koreksi matriks. Selanjutnya, solusi dari regulasi dan keamanan. Yang pertama, kepatuhan terhadap standar dan regulasi, mengikuti standar keamanan nasional. Yang kedua, penilaian risiko. Yang ketiga, pelatihan dan kesadaran. Yang keempat, pengawasan etika. Yang kelima, keamanan data dan pemantauan dan audit. Selanjutnya, solusi dari etika dan implikasi sosial. Yang pertama, privasi genetik. Yang kedua, hak dan kekayaan intelektual. Yang ketiga, persetujuan informasi. Yang keempat, ketersediaan akses. Dan yang kelima, keamanan dan kesehatan. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.